Welcome. Podcast Bisnis Muda. Halo Bemers. Halo, Bemers. Kembali lagi di podcast Bisnis Muda bersama gua Dandi. Bersama gua Fari Asoy. Nah, gimana Ri? Kita siaran pertama kali, habis itu ditayangin dong di YouTube. Mantap banget nih. Pressernya tinggi kan? Langsung di channel mana kita? Di channel Bisnis Muda dong pastinya. Oke, mantap. Tonton Tonton langsung. Terus subscribe. And like and share. Tuh. Nah, kita mau bahas apa nih di podcast ini nih? Ini kayaknya sih bahas MU menarik banget nih kayaknya nih. Bener banget. Nih. Apalagi kan beberapa waktu lalu MU tersingkir di Piala FA nih. Setelah kalah 3-1 dari Leicester. Kalah 3-1. 3-1 di kandang Buset. Leicester. Yang Manchester itu is blue ya. Kayaknya kita udah ada deh. Enggak. Oke. Enggak. Nah, selain Nah. itu, selain kekalahan MU, kayaknya gua ada pembahasan menarik juga nih yang patut untuk kita bahas. Dari sisi mana tuh? Dari sisi sahamnya nih. Saham MU. Kenapa tuh saham MU? Nih. Nah, dari beberapa pekan lalu nih, gue Hmm. baca berita. Salah satu pemilik MU, Avram Glazer, Kenapa tuh? berniat untuk menjual saham mereka. Ngejual lagi. Iya, saham dia nih. Kenapa? Nggak tahu sih gue kenapa, nggak tahu. Lu tahu nggak sih kira-kira kenapa? Kalau menurut pandangan gua dari sisi fans, Iya. kan lagi pandemi nih ya. Pemasukan kurang, terus nggak ada penonton. Ya intinya pemasukan kurang sih. Jadi butuh dana segar buat ngebeli Ronaldo lagi kayaknya sih. Beli Ronaldo Beli lagi. Ronaldo, beli Marco Reus, terus tengahnya perlu ditingkatkan lagi. Kayak butuh pemain-pemain baru Ya, oke. buat nambah-nambah dana aja buat pemain baru gitu. Tapi jumlahnya juga lumayan banget sih ini kalau gue lihat-lihat ya. Jumlahnya Iya, banyak. jumlah saham yang dimiliki oleh Avram Glazer itu kayaknya hampir 10% ya, kayak 10% MU itu dipegang oleh Avram Glazer. Keluarga Glazer apalagi lebih banyak lagi sepertinya kayaknya sih. Iya. Berarti mayoritas saham MU tuh dipunyai oleh si keluarga Glazer itu. Nah, itu gimana? Kalau lo sebagai fans MU itu lihatnya gimana sih? Kalau gue sebagai fans MU nih, dari kacamata fans MU, Iya. emang tuh dari dulu fans MU agak kurang suka sama keluarga Glazer ya. Karena beberapa kebijakannya seperti kayak kita ngincer pemain, fans pengennya pemain ini supaya lini depan ini begini, supaya lini depannya bagus. Tapi yang kebeli malah ya kita tahu lah masih so-so gitu permainannya. Padahal yang diincar fans, yang di vote sama fans suruh beli ini malah nggak kebeli, malah belinya yang itu. Sayang Gitu banget sih. Jadi itu salah satu faktor kenapa sih fans MU nggak suka sama keluarga Glazer gitu. Tapi kan keluarga Glazer ini juga lumayan pengaruh banget ya. Walaupun dia berasal dari miliarder Amerika sendiri, dia tuh bisa berhasil. Dari miliarder Amerika. Iya, dia tuh miliarder Amerika, Bos. Nah, gitu. kalau nggak salah sih dia tuh mulai akuisisi MU tahun 2005. Bener nggak tuh? 2005 bener sih. Sebelumnya kinerja MU itu gimana sebelum dibeli Glazer? Kan kita tahu nih kalau Iya. fans MU sejati pada tahu Class of 92 punya Sir Alex. Iya. Nah, itu kan bisa dapat treble, apalagi kalau fans MU ingat yang pertandingan lawan MU lawan Bayern Munchen yang epic comeback itu. Nah, itu pasti keren. Sebenarnya sih udah dari The Class of 92 itu sejak dipegang oleh Sir Alex Ferguson itu MU prestasinya lebih meningkat sih. Cuman kalau dari sisi finansial gue bisa mengiyakan MU baru beli pemain-pemain bagus atau pemain-pemain jadi itu setelah diakuisisi oleh si keluarga Glazer ini. Bisa beli pemain-pemain bagus kayak siapa ya? Pokoknya pemain-pemain kayak Rio Ferdinand, kemudian Nemanja Vidic, terus ada siapa lagi ya? Pokoknya banyak deh yang setelah era-eranya 2005 ke atas itu pemain MU bisa dibeli harga-harganya Lumayan cukup fantastis juga ya. dan pernah memecahkan rekor kan yang Iya. pembelian Paul Pogba. Pogba dibeli pas itu. Pogba waktu itu dibeli. Beli berapa tuh kira-kira dia? Wah, gua lupa sih. Pokoknya itu memecahkan rekor Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo pas di MU kan bukannya gede di Iya. MU dia ya kan? Dia di gede MU dijual sebagai pemain termahal di MU. Iya. Terus sekarang MU malah beli pemain akademinya sendiri yaitu Pogba dengan harga tinggi dari Juventus. Sayang sih. banget kan? Iya. Gitu emang. Jadi tapi kalau menurut gua kebijakan Glazer sih
ada positifnya, ada negatifnya. Tapi dari segi finansial sih, dari yang gue lihat nih, memang kayak semenjak keluarga Glazer megang MU ini kayak lebih apa ya, keuangan MU itu memang lebih meningkat ya. Lebih cuan kan Lebih sih? cuan Iya. ya. 4 kali lipat kalau nggak salah. 4 kali lipat. Nah, jadi kayak mereka tuh MU itu menjadi klub, mungkin bisa jadi klub salah Terkaya satu paling kaya di di dunia dunia. kali ya. Dan bernilai gitu ya, Iya. bernilai di dunia. Nah, karena apa ya, mereka tuh mendapat pendapatannya itu, kalau gue yang lihat sih dari berita yang gue baca, tuh mereka dapat banyak banget nih cuan dari TV-TV dan Nah, sponsorship. hak siar. Hmm. Kalau gue sih emang yakinin kalau pendapatan utama tuh dari hak siar Iya. TV sih. Terus juga dari merchandise, Iya. terus dari ya bisnis-bisnis yang lain sih gue juga nggak tahu, kan gue ngeliatnya dari kacamata kacamata fans MU. Jadi gue sebagai penikmat bola aja ngelihat gimana sih bisnisnya dari MU gitu. Tapi kalau di apa ya, bisa lo bilang gak sih kalau kan nih sejalan dengan MU ini pendapatannya naik terus nih, 4 kali lipat. Nah, tapi menurut lo sejalan nggak dengan performanya MU dari tahun 2005 sampai sekarang ini? Waduh, Gimana tuh? ini sebagai ini ya, curahan hati fans. Curahan hati fans. Gua jadi fans MU itu Sejak dari kapan nih? 2005 nih. 2005 pas banget tuh. Iya, pas masih di kampung gua nonton MU. Itu klub pertama Iya. gua sih. Iya. Kalau menurut gua di zaman gua mulai suka sama MU sampai 2000, zamannya Sir Alex sih 2012 kalau nggak salah ya. Itu masih oke. Nah, setelah peninggalan Sir Alex dan juga tetangga sebelah kita nih, Apa tuh? Siapa tuh? Manchester City, Manchester Biru ya, Oh. Bemers. Aduh, tipe kan tuh ngomongnya. Tipe ya. Itu performanya mulai menurun karena ini sih kan Sir Alex sudah hampir Udah kolot juga ya. satu dekade udah ngelatih MU, klub-klubnya udah enak, taktiknya juga udah padu sama pemainnya. Terus tiba-tiba Sir Alex pindah kan, kayak wah kita kehilangan arah nih pemain-pemainnya. Nah, pemain-pemainnya itu pemain-pemain dari era Sir Alex, jadi kan pada bingung tuh pemainnya, makanya sering ganti-ganti gitu. Terus juga performa dari semenjak Sir Alex kan trofi MU jadi sepi tuh. Sepi banget tuh kayak. Sepi, paling cuma ada Piala FA. Piala FA sama Europa League. Itu sisanya ya Premier League gimana nih? Walaupun sekarang di puncak-puncak dingin-dingin ini katanya. Enggak, itu peringkat 2. Tapi musim 2020-2021 City yang bakal juara. Karena selisihnya Bang Pak jauh banget. Jauh banget nih. Belum lagi MU kalah di Piala FA kemarin kan. Iya sih. Enggak dapat trofi. Harapan satu-satunya di musim ini ya Europa League gitu. Ya fluktuatif lah, naik turun gitu. Wah, ngomong-ngomong fluktuatif kayaknya nyambung banget nih sama harga sahamnya. Apa? Nyambung banget. Iya. Waduh. Nah, semenjak MU IPO atau initial public offering. Nah, pertama kali MU IPO itu tahun kalau nggak salah 2012. Agustus 2012. Nah, harga yang ditawarkan MU itu $14 per share atau per sahamnya itu $14. $14. Nah, semenjak sekarang tahun berapa sih? 2021 ya? Ya. Hampir berapa tuh? 9 tahun lebih kalau nggak salah. Dan harga sahamnya juga cuma di situ aja. Nggak berkembang gitu. Nggak berkembang banget sih menurut gua. Waduh. Nah, sekarang nih harga kemarin tanggal 19 Maret 2021 harganya tuh cuma di $17 doang sih. Cuma beda selisih $3 loh, bayangin. Ya ampun. Berarti kalau gua boleh simpulin, kalau misalkan MU menang, sahamnya naik. Iya, bisa kali. Kalau misalkan turun, anjlok. Oh, begitu ya. Kalau itu tuh karenanya harga saham MU nggak bisa berkembang-kembang amat. Gimana? Harga saham MU tergantung performa MU mungkin. Iya, betul kan? Aduh, benar-benar klub ini butuh pembenahan emang. Gitu. Tapi menurut lo gimana nih untuk MU ke depannya? Apakah bisa menjuarai liga-liga dan pertandingan-pertandingan berikutnya? Kalau menurut gue masih percaya sama Ole Gunnar Solskjaer karena masih membangun tim kan. Kalau kita lihat sejarahnya MU kan di zaman Sir Alex juga nggak langsung juara Premier League juarin, tapi kan ada prosesnya gitu. Jadi gue masih percaya dan 2002 musim depan bakal juara FA Cup dulu. FA Cup dulu. Iya, gue nggak mau bertinggi-tinggi karena kalau ngejuara sakit.
gitu. Iya sih. Nah, Bener juga sih. kita udahan aja, Bah. Boleh, Kita boleh. ngebahas MU udah dari sisi kacamata fans dan juga saham-sahamnya kan. Hmm. Oke, kita tutup aja Ria. Oke, kita tutup aja lagi nih ya, Bimers. Oke, bye. Bye Bye and bye. see you. See you.